Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Bapak Ibu, ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi subuh hari ini kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak. Semoga juga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk giat menghadiri salat-salat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sirah nabawiyah ini banyak sekali manfaatnya, terutama dalam memahami Al-Quran dan juga memahami Al-Hadis atau As-Sunnah. Begitu juga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan beberapa hukum yang harus kita ketahui dalam membaca sirah nabawiyah ini. Seperti hari-hari ini banyak sekali di Indonesia memperingati Maulid Nabi, mengenang rekam jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah utusan Allah yang diberikan oleh Allah mukjizat yang sangat banyak sekali. Di antara mukjizat yang paling agung adalah Al-Qur'an. Dan dia juga dijadikan sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi umat manusia. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, kita membicarakan tentang proses dakwah Nabi di Mekah yang menginjak pada akhir-akhir sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi secara umum Nabi ini setelah diutus sebagai Rasul berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi seluruh rangkaian dakwah beliau mengajari umat manusia tentang agama Islam ini 23 tahun. Kemudian beliau wafat usia 63 tahun. Nah, ketika orang-orang Quraisy menolak dakwah Nabi, menentang dengan keras, ya, maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan dakwanya itu kepada luar penduduk kota Mekah. Ya, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Caranya yaitu Nabi mendatangi orang-orang yang datang dari luar Mekah ketika musim haji. Seperti kita ketahui, masyarakat Arab itu, Bapak Ibu, ahli ibadah. Ya, mereka tawaf, mereka haji, mereka juga wukuf, mereka sholat di Ka'bah. Tetapi mereka masih dihukumi musyrik, kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di sisi lain mereka mengingat Allah, beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjadikan berhala-berhala, ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka meminta, mereka istighatsah, mereka isti'anah. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya itu murni ibadah itu karena Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak ada pada kaum Arab, terutama Quraisy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Makanya orang-orang Madinah dulunya namanya Yasrib, Bapak Ibu, itu pergi haji. Nah, waktu itu Nabi ketemu dengan 6 orang dari Madinah di daerah Mina. Di daerah Mina. Maka Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah mereka ini mau masuk Islam. Ya, ada beberapa alasan Bapak Ibu kenapa mereka ini menerima Islam. Yang pertama, orang-orang Arab Madinah ini bergaul dengan orang-orang Yahudi ahli kitab. Orang-orang ahli kitab lebih tahu tentang kenabian, kerasulan. Dan orang-orang Yahudi ini sering ribut sama orang Arab di Madinah. Kalau ribut, mereka selalu mengancam orang Arab. Wahai orang Arab, lihat nanti sebentar lagi akan muncul seorang nabi, kami akan perangi kalian, kami akan habisi kalian. Ya, dengan nabi kami nanti. Sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad, sampai seperti itu. Ya, ternyata nabi yang terakhir bukan dari orang Yahudi, bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Maka 6 orang ini menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Maka mereka mengatakan, ini yang ditunggu orang Yahudi. Maka kita masuk Islam, meyakini nabi ini sebelum orang-orang Yahudi tahu. Itu diantara alasan mereka ini masuk Islam. Di samping memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibaca oleh nabi ini sesuai dengan hati mereka. Apa yang dibawa oleh nabi ini suatu hal yang luar biasa, berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi seperti Imam membaca tadi, bagaimana Allah menceritakan kaumnya Nabi Saleh, ya, yang membangkang. Allah munculkan naqatullah, ontahnya Allah yang besar, yang muncul dari dalam batu besar, meledak batu itu, muncullah ontah yang belum ada dalam sejarah, ontah besar dalam keadaan hamil besar, sebagaimana yang mereka sifatkan. Mereka minta kepada Nabi Saleh, ya Saleh, jika kamu seorang nabi, munculkan ya dari batu besar ontah betina hamil sekian bulan, warnanya begini. Katanya Nabi Saleh, diambil janjinya. Benar apa yang kalian ucapkan itu? Misalnya, jika Allah munculkan onta itu, apakah kalian beriman? Ya, kami beriman. Ya, ternyata tidaklah demikian kenyataannya. Ketika dikumpulkan seluruh penduduk kota, ya, penduduk kota kaum Samud di daerah Al-Hijr,
atau sekarang terkenal dengan Madain Saleh. Madain Saleh itu terletak di mana Bapak Ibu? Sebagian masuk Saudi, sebagian masuk Yordania. Ada bangunan gunung-gunung itu yang dijadikan sebagai istana-istana. Itulah tempat kaum Samud. Kaum Samud ini masih keturunan kaum Ad, besar-besar badannya. Ya, ternyata muncul itu batu besar itu meledak dan keluarlah onta. Ya, jangan kalian bunuh onta ini. Ini adalah ontahnya Allah, biarkan dia makan dan minum. Nah, itulah kisah dalam Al-Quran luar biasa sekali yang dibacakan tadi. Begitu juga bagaimana dikisahkan tadi Allah mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, dan juga istri Nabi Lut tidak luput dari azab Allah Subhanahu wa taala karena istri Nabi Lut tidak selingkuh dia, tetapi turut andil dalam membantu keyakinan kaumnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti keyakinan suaminya. Ini cerita dalam Al-Qur'an agar kita Bapak Ibu mengambil pelajaran. Jangan sampai kita ini seperti kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak patuh sama nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada nabi. Ya, jadi mereka itu yang 6 ini akhirnya masuk Islam. Ya, dan mereka berjanji tahun depan musim ya tahun ke-12 kenabian, bukan hijri ya, karena belum hijrah. 12 kenabian terakhir Nabi di Mekah. Mereka akan membawa beberapa orang lagi lebih banyak ke Mekah. Ternyata benar Bapak Ibu, tahun ke-12 kenabian mereka membawa 7 orang lagi. Ya, sama yang tahun yang lalu 5, 1 yang tidak ikut, sehingga mereka jumlahnya semuanya 12. Mereka juga akhirnya masuk Islam. Ya, bertemu Nabi di Aqabah. Aqabah itu di daerah Mina. Di daerah Mina tempat orang-orang mabit. Ya, kalau haji itu mabit di sana. 3 hari, mabit 3 hari. Maka Nabi mengambil janji mereka. Nah, janji setia ini dinamakan baiat. Ya, baiat itu lebih kuat, hanya sekedar janji saja. Janji-janji setia. Baiat itu membela, ya, mencintai melebihi daripada membela anak dan istri. Ya, membela sampai mati. Membantu dalam keadaan suka maupun duka, membantu Nabi. Akhirnya mereka membaiat Nabi, disuruh baiat oleh Nabi yang disebut dengan baiatul aqabatul ula, baiat Aqabah pertama. Ya. Ini penting untuk diambil kesetiaannya. Apa isi baiat itu? Isinya adalah Nabi menyuruh mereka alla tusyriku billahi syai'an. Jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Kalau sudah menjadi muslim, jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Apa itu syirik? Misalnya datang ke dukun. Muslim tapi datang apa ke dukun. Bukan muslim seperti itu. Ya, muslim tapi masih pakai jimat. Ya, muslim tapi masih meyakini ada kekuatan lain selain Allah, sehingga harus menaruh sesajen, menaruh ngadakan macam-macam ditujukan kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik, tidak boleh. Hadirin sekalian, ya, minta kepada selain Allah dijadikan sebagai tawassul, tidak boleh seperti ini. Makanya Nabi mengikat janji mereka, alla tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua adalah apa? Alla tasyriku, jangan mencuri. Kalau sudah menjadi muslim, tak boleh nyolong, tak boleh korupsi, jangan mencuri. Kemudian yang ketiga, wala taznu, jangan berzina. Kalau sudah menyatakan diri sebagai muslim, jangan berzina. Kemudian
jangan kalian mengadakan kedustaan, jangan asal menuduh orang. Itu intinya. Jika kalian melaksanakan ini, maka kalian dapat pahala dari Allah. Jika kalian tidak bisa melaksanakan, bisa jadi Allah hukum kalian di dunia, ya, dan juga di akhirat, atau bisa jadi kamu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjanjian, Bapak. Kemudian mereka pulang. Ketika pulang, Nabi mengirim kepada mereka, bersama mereka seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan Islam di Madinah dan berdakwah. Ya, sesampai di Madinah, Mus'ab ini mengajak tokoh-tokoh Arab Madinah untuk masuk Islam. Ada dua tokoh dari suku Bani Ashhal yang ada kisahnya, di mana ketua suku mereka ada dua itu. Satu namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang kedua namanya Usaid bin Khudair. Ya, keduanya ini menuduh Mus'ab yang bukan-bukan. Ya, kamu orang Mekah, kamu ingin membodohi orang-orang kita, memecah belah persatuan kita. Ya, jadi dakwah tauhid, Bapak Ibu, dakwah Islam ini selalu dituduh memecah belah, dituduh apalagi membodohi nenek moyang, seperti itu. Nabi juga dituduh seperti itu. Ya, itu hal yang wajar. Ya, itu hal yang wajar, namanya dakwah pasti ada hambatan-hambatan. Itulah cobaan, ya, cobaan yang dialami oleh umat Islam dari masa ke masa. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab pernah menasihati sahabatnya yang bernama Ziyad bin Hudzair al-Asadi. Umar pernah bertanya, "Ya Ziyad, ata'rifu ma yahdimul Islam?" Tahukah kamu apa yang menghancurkan umat Islam? La, dia tidak tahu. Maka Umar mengatakan, "Ma yahdimul Islam salasa." Yang menghancurkan umat Islam ini ada tiga. Ya, daya rusaknya itu kuat. Yang pertama adalah apa? Zullatul alim. Zullatul alim, tergelincirnya ulama. Tergelincirnya apa? Ulama. Orang ngerti agama tapi tergelincir. Wallahu a'lam kenapa dia mungkin terpengaruh atau kurang ilmunya, tergelincir sehingga dia berbicara, dia berfatwa salah. Nah, kalau sikap kita dalam memahami ini wajar, namanya ulama pun manusia, bukan nabi. Tapi ya, kalau nabi kan dibimbing sama Allah, dijaga sama Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Wallahu ya'simuka minan nas." Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjaga kamu ya Muhammad dari kejahatan manusia. Dijaga Nabi, ucapannya, kalau salah langsung ditegur. Ya, tapi kalau selain Nabi tidak bisa seperti itu. Terkadang salah, terkadang apa? Benar. Cuma ulama namanya ulama, yang benarnya itu banyak, salahnya itu sedikit. Tetap kita hargai, tidak boleh kita blacklist sama sekali. Ya, kasihan mereka ini. Hanya saja kita dilarang mengikuti terlalu fanatik, membabi buta, tidak boleh. Hadirin sekalian, banyak orang sudah tahu tokoh ini salah, tetap diikuti, tetap dibela. Bayangkan. Ya, ini kita ikuti, kita bela yang benar, yang salah jangan diikuti. Dia manusia juga. Akhirnya menjadi fanatik, taklidnya luar biasa, hulu, melampaui batas. Ini yang tidak dibolehkan. Makanya Imam Malik rahimahullah, waktu dia mengajar di Madinah, karena dia imam Madinah saat itu, Imam Malik, imam mazhab Maliki, dia mengatakan, kullu qawlin yu'khadu min qawlih wa yutrak. Setiap orang itu boleh diambil, yu'khad min qawlihi, boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak siapapun dia. Ya, ini adalah suatu hal yang benar perkataan ini.
illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang dikubur di sini ini. Dia menunjuk kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasul. Kalau ngomong jangan ditolak. Kenapa? Karena omongannya ini wahyu. Allah berikan wahyu. Setiap apa yang diucapkan Nabi ini wahyu. Beda dengan kita manusia. Ya, memang dia manusia, tapi bedanya yuha ilai. Dia dikasih wahyu pagi dan petang. Itu Nabi, hadirin sekalian. Makanya Umar mengatakan, kalau sudah seorang alim tergelincir, ini membawa massa, pengaruh yang kuat, kerusakan yang besar. Kemudian yang kedua adalah jidal munafik bil kitab. Orang-orang munafik itu ngeyel. Ngeyel itu maksudnya ya dia ngerti, memahami ayat-ayat Quran, hafal beberapa ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Tapi karena nafsu, dia mencoba untuk mempengaruhi manusia. Hukum-hukum yang sudah jelas tentang hal haram dirubah. Yang haram jadi halal, yang halal jadi apa? Haram. Karena uang, atau karena hatinya memang tidak suka dengan agama Islam, tapi ngaku Muslim. Ini berbahaya sekali ini. Ya, merubah hal-hal yang sudah paten terjadi di masyarakat kita, Bapak Ibu. Ya, karena dibayar musuh juga. Sudah tahu LGBT itu haram, tapi dia bilang apa? Halal. Itu hak asasi manusia. Mau jadi lesbi, gay, terserah itu, nggak boleh, dilarang. Padahal dia ngaku Muslim. Ya, padahal Islam jelas melarang ini. Allah melaknat itu perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, Allah melaknat juga liwat. Laki-laki suka sama laki-laki, seperti itu. Ini ayat maupun hadis banyak. Ya, atau menghalalkan nikah beda agama, padahal tidak boleh. Ya, tapi ada yang bayar karena kepentingan uang dunia. Ya, masuk diantaranya buzzer-buzzer itu, buzzer-buzzer itu. Ya, nah itu yang terjadi. Ini bahaya sekali. Yang ketiga, katanya Umar bin Khattab, adalah yang merusak umat Islam, hukmul a'immatil mudhillin, yaitu sesatnya penguasa. Penguasa kalau sudah rusak, maka bawahnya ikut apa? Rusak. Karena mereka punya kekuatan, daya rusaknya luas sekali. Tapi sebaliknya kalau penguasa itu baik, maka rakyatnya ikut baik, bawahnya juga ikut apa? Baik. Lihat rakyatnya rusak, berarti penguasanya apa? Rusak, hadirin sekalian. Karena penguasa bisa mempengaruhi. Ya, nah itulah yang terjadi. Jadi ada saja hambatan-hambatan dakwah, sebagaimana Nabi juga menghadapi hambatan-hambatan dakwah. Maka Nabi tidak fokus di Mekah lagi, sudah Nabi fokus di luar Mekah. Ada jalan keluar yang lain. Jangan putus asa ya Muhammad. Ya, seperti Allah mengatakan seperti itu. Mekah sudah menutup pintu, bumi Allah luas. Ada makhluk yang lain, manusia yang lain yang menerima dakwamu ini. Seperti itu. Nah, kemudian hadirin sekalian, tahun ke-13 tahun terakhir Nabi di Mekah, kenabian, itu datang lagi 70 orang. Ya, datang lagi apa? 70 orang. Kenapa 70 orang? Sudah banyak yang masuk Islam. Karena berkat dakwanya Mus'ab bin Umair. Ya, tadi kita katakan ada dua tokoh itu dari Ansar, dari Madinah, yang menghadang dakwanya Mus'ab bin Umair. Katanya Mus'ab, wahai Tuan, jika kamu dengarkan, duduk, kita bicara. Saya akan bacakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Jika kamu tertarik, alhamdulillah. Jika enggak, saya pulang, enggak ada masalah. Enggak usah ribut. Maka dibacakan oleh Mus'ab bin Umair ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dikatakan awwal mukri. Mukri, awal mukri. Mukri itu orang pertama membacakan ayat-ayat Allah. Dakwah di Madinah yaitu Mus'ab bin Umair.
Dikatakan juga Mus'ab bin Umair Safirul Awwal fil Islam, duta pertama dalam Islam, Mus'ab bin Umair. Akhirnya mereka mengatakan, alangkah baiknya ini apa yang aku dengar ini. Apa pendapatmu jika aku masuk Islam? Ya kamu harus mandi, sholat, ucapkan 2 kalimat syahadat. Maka akhirnya mereka masuk Islam, 2 tokoh ini. Lebih khusus Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam usia 34 tahun kalau nggak salah ya. 32 tahun. 36 tahun dia mati, terbunuh dalam perang Ahzab. Ketika dia terbunuh, arsy Allah itu goncang. Ya, dia kena panah di pelipisnya ini. Darahnya mancur terus sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Rasul mengatakan arsy Allah goncang. Dan jenazahnya dibawa oleh 70.000 malaikat. Sehingga ringan sekali. Dia ketua suku. Kelebihannya apa? Padahal hidup dalam Islam cuma berapa tahun? 4 tahunan. Ya. Tapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ketika dia masuk Islam, dia masuk ke kampungnya, sukunya, wahai Bani Ashhal, siapa aku ini menurut kalian? Mereka mengatakan, anta sayyiduna, engkau pemimpin kami. Baik, kalau begitu, mulai hari ini kalian tidak boleh bicara sama aku, ketemu sama aku, tidak boleh. Laki-laki, perempuan, anak-anak tidak boleh. Sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai kalian masuk Islam. Akhirnya masuk Islam semuanya, Bapak Ibu. Seluruhnya dari Bani Ashhal masuk Islam semuanya. Kecuali satu, namanya Usairim. Ada seorang laki-laki namanya Usairim. Mengakhirkan untuk masuk Islam sampai perang Uhud. Mau perang Uhud, Nabi persiapan, Usairim datang, ya Muhammad, saya ingin bantu kamu perang. Kamu sudah masuk Islam? Belum, masuk Islam dulu, baru berperang. Bagaimana masuk Islam? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Akhirnya ikut perang. Dalam perang itu ada 2 babak. Babak pertama, umat Islam menang, dapat ghanimah. Maka Nabi membagikan untuk Usairim ini ghanimah. Ditolak sama Usairim. Ya Rasulullah, saya berperang bukan untuk ini. Saya ingin berperang supaya ini leherku ini ketembus tombak atau panah. Ya sudah, kalau gitu saya doakan supaya kamu mendapatkan seperti apa yang kamu cita-citakan. Akhirnya perang lagi, mati dia. Persis sebagaimana yang dia inginkan, lehernya kena panah atau tombak, mati dia. Maka Nabi geleng-geleng kepala. Nabi mengatakan apa Nabi? Hada rajul amala qalilan wa ujira katsiran. Ini orang amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Ya, baru masuk Islam, mati syahid, masuk surga. Lam yasjud lillahi sajdah fi hayatihi. Belum pernah sujud walaupun sekali dalam kehidupannya. Bayangkan. Masuk Islam, perang, mati, masuk apa? Surga. Ini Usairim. Memang Allah kehendaki begitu, Bapak Ibu. Nah, inilah keadaan orang-orang Madinah. Akhirnya banyak orang Madinah ini masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Ya. Tahun ke-13 yang terakhir, mereka datang lagi 70 orang ke Mekah dan ketemu Nabi di Aqabah. Mereka membaiat Nabi, dinamakan dengan Bai'atul Aqabatus Tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua. Ini isinya beda. Ini isinya perjanjian yang secara umum harus membela Nabi, harus siap membela Nabi dalam suka maupun duka. Ya, seperti mereka membela istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Namanya Bai'atul Aqabah Tsaniyah. Dan mereka disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar.
Kemudian mereka tidak boleh sedih, tidak boleh takut kalau ketika berdakwah dicaci maki. Ya, mereka berjanji dengan Nabi seperti itu, Bapak Ibu. Maka dikatakan baiat ini baiatul harb dalam sirah. Baiatul harb atau baiat perang. Harb itu apa? Perang. Siap membela Nabi, siap membela umat Islam. Seandainya mereka harus hijrah ke Madinah, mereka siap itu. Ya, ini namanya baiat, Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan lehernya tidak ada baiat, tidak pernah baiat sama pemimpin, maka matinya mati apa? Jahiliyah. Nah, diterangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan pemimpin besar, ya, bukan pemimpin pengajian, pemimpin ormas, pemimpin grup. Ini banyak disalahpahami oleh beberapa orang-orang, bahkan tokoh yang bikin gerakan-gerakan diwajibkan muridnya itu untuk apa? Baiat. Banyak, ya. Harus baiat, kalau enggak baiat mati jahiliyah. Ini tidaklah benar seperti ini. Ini harus berlaku kepada negara atau khalifah nanti, Imam Mahdi. Kita baiat. Kalau sekarang enggak usah baiat lah, janji biasa sama tokohnya. Saya siap untuk tidak maksiat, saya siap membantu, berjanji saja. Jangan baiat. Karena baiat itu hanya untuk satu pemimpin. Kalau pemimpin yang lain harus diperangi. Dalam Islam hanya ada satu khalifah. Ada khalifah harus diperangi khalifah-khalifah yang ada itu. Sampai menjadi apa? Satu. Karena dianggap memberontak. Nah, itu dalam hal baiat. Banyak disalahartikan. ISIS punya pemimpin. Pengikutnya harus apa? Baiat. Al-Qaeda begitu juga, pemimpinnya harus apa? Baiat. Kalau sudah baiat sampai mati, pemimpinnya bilang A, harus A. Ya, suruh bunuh diri. Seperti itu konsekuensinya, hadirin sekalian. Ya, tapi banyak disalahpahami oleh gerakan-gerakan yang ada itu. Ya. Kembali lagi kepada baiat ini, hadirin sekalian, ketika Nabi bersama pamannya waktu itu malam hari, ya, menjelang subuh, membaiat orang-orang Ansor, jumlahnya mereka 70 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah baiat, tiba-tiba dari atas bukit ada yang teriak, "Ya Banil Akhashib," maksudnya ya ahli manazil, wahai para penduduk Mekah. Suaranya keras sekali sampai kedengaran orang-orang Quraisy. Muhammad telah melancarkan misi memerangi kalian. Enggak taunya siapa ini? Nabi mengatakan itu salah satu setan. Salah satu apa? Setan yang melihat, mendengar daripada pertemuan Nabi dengan orang-orang Ansar ini. Di sini juga ada pelajaran bahwasanya kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Karena ada makhluk gaib selain malaikat yang di sekitar kita ini. Mereka melihat kita dan kita tidak melihat apa? Mereka. Makanya kita disuruh banyak berzikir. Ada setan dari bangsa jin. Jadi kita disuruh untuk banyak berzikir. Minimal zikir pagi dan apa? Petang. Masuk kamar mandi zikir. Keluar kamar mandi zikir. Ya, ke tempat apa namanya? Sepi-sepi pohon-pohon. Ya, itu tempatnya setan itu. Maka jangan asal-asalan metik apa namanya pohon atau motong gitu ya, kecuali zikir. Karena itu tempatnya mereka. Kalau kita nggak zikir, mereka terganggu, menyerang kita. Ya, seperti itu. Makanya terkadang orang-orang mengadakan kriminal, ya, pembunuhan dan sebagainya, bisa jadi dilihat oleh jin, dilihat oleh jin sekitarnya. Dia tidak tahu kalau ada apa jin. Mungkin nggak ada manusia, tapi jin ada di situ. Pas markasnya apa? Jin. Makanya banyak terjadi perbuatan-perbuatan kriminal pembunuhan pasti terbongkar.
Karena jin yang beritahu bisa jadi. Mungkin menurut dia bersih. Tidak ada pembunuhan yang bersih, hadirin sekalian. Pasti ketahuan. Ya, ini yang harus kita pahami di sini, bahwa ada makhluk lain yang hidup di sekitar kita. Namanya apa? Jin. Dan juga malaikat, belum lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pelajaran. Makanya Nabi kaget kok ada yang berteriak, enggak taunya jin. Ahadus syayatin. Salah satu dari setan-setan dari bangsa jin. Ini orang Quraisy tahu. Paginya mereka langsung geruduk ke mana? Mina. Tapi umat Islam sudah siap. Mereka mengatakan enggak ada masalah kok. Enggak ada apa yang terjadi, enggak ada, biasa aja. Akhirnya mereka selamat. Nah, disitulah kemudian ketika dirasa orang Quraisy sudah mulai membahayakan tindakan mereka, maka Nabi SAW menyuruh umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Alasan pertama, Bapak Ibu, Nabi memilih Madinah karena memang Nabi mimpi. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, aku diimpikan oleh Allah, diperlihatkan suatu tempat yang banyak pohon nakhl, syajaratun nahl, yaitu pohon apa? Kurma, yang diapit oleh beberapa gunung-gunung, yaitu Madinah, maksudnya Yathrib. Itulah tempat kalian, jika kalian ingin keluarlah menuju ke sana, Madinah. Dan penduduknya sudah siap untuk membantu kalian keadaan apapun juga. Ya, dan ini memang keharusan Bapak Ibu, membantu umat Islam yang tertindas, walaupun bukan warga negara kita. Selama dia Muslim, wajib kita bantu. Karena innamal mu'minuna ikhwa. Seperti orang-orang Madinah. Orang-orang Mekah nggak ada urusan persaudaraan, tapi dibantu habis-habisan sama orang Madinah. Bahkan nanti kita ceritakan bagaimana mereka berbagi rumah, berbagi harta, makanan, sehingga tidak ada orang-orang muhajirin yang terlunta-lunta di Madinah. Semuanya mendapatkan tempat tidur. Ya, bahkan seperti yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan seorang tokoh Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Orang-orang kaya di Mekah itu yang Muslim, Bapak Ibu, ketika hijrah tidak boleh bawa barang bawaan, uang banyak tidak boleh, kecuali makanan secukupnya dan perjalanan. Sehingga mereka meninggalkan toko-tokonya, meninggalkan rumah-rumahnya, meninggalkan barang-barang bisnisnya, uangnya, mau nggak boleh sama sekali, dicegat. Ya. Sehingga sosok Abdurrahman bin Auf yang memang dia bisnismen, orang kaya di Mekah, ketika tidak membawa apa-apa ke Madinah, dipersaudarakan oleh Rasul dengan seorang namanya tadi siapa? Sa'ad, ya. Dia mengatakan, ya Abdurrahman, saya ini orang kaya di Mekah, saya banyak uang, ambil separuh uangku, tinggalkan separuh. Saya juga punya 2 istri, lihat di antara 2 istriku ini, mana yang menarik untukmu, aku cerai. Selesai masa iddah, nikahi, gak ada masalah. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Ya, inilah murid Rasulullah, merasa mulia, dia tidak mau. Jazakallah khair, terima kasih banyak kamu menolong aku, tapi saya nggak mau uangmu, nggak mau istrimu, pegang istrimu, pegang uang. Tunjukkan saya pasar saja, saya akan dagang. Saya punya keahlian dalam dagang, ya saya akan dagang. Nah itu yang terjadi. Orang Madinah itu baik sekali Bapak Ibu. Ya, mereka lah yang menolong Nabi dan kaum Muslimin, disebut dengan orang apa? Ansar. Apa itu Ansar? Penolong-penolong orang yang susah, kaum muhajirin. Nah kemudian berangkatlah sebagian kaum muslimin secara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi ke Madinah. Pertama kali yang hijrah adalah Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah dan putranya. Ada kisah menarik di sini tentang Abu Salamah
Bapak Ibu ketika hijrah. Ummu Salamah bercerita, Ummu Salamah ini akhirnya menjadi istri Nabi karena Abu Salamah waktu berjihad gugur. Ya, Ummu Salamah punya banyak anak. Akhirnya Nabi menikahi Ummu Salamah. Sehingga Ummu Salamah menjadi Ummul Mukminin. Awalnya dia bersuami dengan Abu Salamah, punya anak namanya Salamah. Ummu Salamah bercerita, ketika kami pergi hijrah, sudah siap. Abu Salamah menyiapkan ontahnya, kami juga naik, anak kami juga naik. Ternyata masing-masing dari dua suku, Abu Salamah dan juga Ummu Salamah, tidak mau. Ditarik itu Ummu Salamah dan putranya itu, ya, ditarik sampai jatuh. Kalian tidak boleh pergi dengan sahabat Abu Salamah, biarkan suamimu sendirian. Ya, itu yang terjadi. Sehingga Abu Salamah pergi sendirian ke Madinah. Bagaimana dengan Ummu Salamah? Ummu Salamah tidak boleh, bahkan bayinya diambil oleh keluarga suaminya, dipisahkan ibu dan istri, anak dan istri maksudnya, dan ibunya. Sehingga Ummu Salamah bersedih, menangis. Dia pergi setiap hari ke padang pasir sendirian, menangis, menyebut suaminya, kenapa aku dipisahkan dengan suamiku, dengan anak-anakku. Ya, itu berlangsung setahun, setiap hari pergi ke padang pasir sendirian sampai terbenamnya matahari, balik lagi setahun. Sampai ada orang-orang dari familinya merasa kasihan iba, artinya melobi kedua suku ini, biarkan Ummu Salamah ini menyusul suaminya, kembalikan anaknya, kasihan, apa kalian tega? Toh itu saudaramu juga. Akhirnya mereka kembalikan anaknya dan disuruh pergi sendirian ke Madinah. Berangkatlah Ummu Salamah bersama bayinya. Sampai di Tan'im bertemu dengan seorang namanya Utsman, orang musyrik. Ditanya, "Ya Ummu Salamah, mau kemana kamu?" "Mau ke Madinah, menyusul suamiku." "Ya, sendirian sama anakmu?" "Iya." "Orang seperti kamu nggak boleh sendirian, saya temani." Ditemani sampai ke Madinah. Orang ini namanya Utsman ini, kata Ummu Salamah, dipuji. Tidak ada orang Quraisy yang baik hati, yang adab kecuali Utsman. Dia mengantar aku. Ya, dia tahu bukan mahramnya, walaupun dia kafir. Jadi kalau berhenti tidur misalnya, Ummu Salamah ditaruh sebelah sana, dia tidur sebelah sini. Ya, sampai seperti itu. Tidak kurang ajar, amanah. Hadirin sekalian. Sampai tiba di Kuba. Kata Utsman, "Ya Ummu Salamah, kamu sudah tiba di Kuba. Carilah suamimu, mungkin ada di sini suamimu. Saya akan pulang." Dia tidak minta bayaran, tidak minta apa-apa. Hanya menolong seorang wanita dan apa? Anaknya. Ini kebaikan-kebaikan bangsa Arab. Masih banyak lagi kebaikan. Padahal mereka itu apa? Musyrik. Tapi punya adab dan etika. Mungkin kalau orang sekarang ya beda. Wah, ini wanita sendirian ini, digoda sak macamnya, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini pelajaran sirah ini luar biasa sekali, banyak sekali manfaatnya. Ada juga namanya Suhaib Ar-Rumi, orang kaya, ketika hijrah ditahan sama orang Quraisy. "Wahai Suhaib, kemana kamu?" "Mau ke Yasrib menyusul Muhammad. Kalian tidak suka sama aku sekarang ini." "Terus bagaimana? Kamu dulu kan miskin waktu datang ke Mekah." Dia ini orang luar Mekah ya, datang ke Mekah miskin. "Kunta sa'lukan haqiran." Kamu dulu itu miskin, gak punya apa-apa. Tinggal di Mekah jadi orang kaya kamu. Kemudian kamu mau pergi ke Muhammad Madinah, membawa uangmu, hartamu. La, tidak kita izinkan. Atau kamu dalam masalah besar sama kita. Terus apa maksud kalian? Kalian pingin hartaku? Ya. Tunjukkan hartamu di mana sekarang. Tapi saya tunjukkan. Hartaku di sini, di sini, di sini. Gudang-gudang baraku di sini, di sini, di sini. Cukup? Iya kalau gitu, deal. Diberikan semuanya sama Suhaib hartanya, hadirin sekalian. Dirampas semuanya sama orang Quraisy. Lebih memilih iman daripada kekayaan. Ini luar biasa. Dilepas sama orang Quraisy. Dia enggak bawa apa-apa, baju saja sama makanan. Pergi menuju apa? Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Madinah Rasul tahu, diberitahu oleh Allah tentang Suhaib ini.
Maka disambut sama Rasul, dirangkul sama Rasulullah. Rabihas Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah. Kamu Suhaib akan kaya lagi. Ya, kamu akan beruntung lagi, jangan khawatir. Hartamu kamu tinggalkan karena Allah. Kamu lebih memilih Allah. Ya, man taraka syai'an lillah, awadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Ini iman, hadirin sekalian. Lihat bagaimana sahabat-sahabat ini. Padahal itu adalah kota kelahirannya. Dia tumbuh kembang di situ, minum air di situ. Tapi diusir. Pengusiran adalah sama diartikan dengan dibunuh. Sakit hati orang diusir dari kampung halamannya. Bayangkan. Ini cobaan yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi ketika hijrah. Ada yang hijrah sembunyi-sembunyi, hampir semuanya sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Umar ya hijrah, apa yang dia lakukan? Tawaf dulu di hadapan orang banyak supaya tahu bahwa dia akan pergi. Tawaf, kemudian setelah itu salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu menghampiri tokoh-tokoh Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, besok saya mau ke Mekah, ke Madinah, menyusul Muhammad Rasulullah. Siapa yang berani menghadang aku? Silakan hadang di balik bukit ini. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, hadang saya. Siap, tidak ada masalah, hadang saya siap. Itu Umar luar biasa. Umat Islam yang lainnya hijrah malam hari sembunyi-sembunyi, kecuali Umar. Katanya Ali bin Abi Thalib, dia melawan semua orang Quraisy dan memang tidak ada yang berani menemui dia, sehingga ada teman-teman orang-orang miskin itu yang mu'alaf ikut bersama Umar. Di belakangnya ada 20 orang hijrah bersama siapa? Umar bin Khattab. Ya, inilah hijrah yang dimana awal kebangkitan Islam, awal dimana Nabi membangun negara Islam. Ya, dari hijrah dulu. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya tentang masalah ini, kami persilahkan. Ada yang mau diskusi barangkali. Sedangkan hijrahnya Nabi itu di akhir. Ya, Nabi hijrahnya di akhir. Setelah semuanya hijrah, baru Nabi merancang hijrah. Makanya orang Quraisy berkumpul di Daruna 2. Daruna 2 itu kalau sekarang parlemen ya, parlemennya Quraisy. Gedung besar yang dibangun oleh kakeknya Nabi namanya Qusay. Jadi orang Quraisy melihat ini bahaya ini. Apalagi umat Islam sudah mendapatkan tempat yang bagus, yang aman di Madinah. Dan orang Quraisy merasa khawatir kalau mereka bisnis harus melalui Madinah kalau menuju Syam. Ini bahaya. Makanya mumpung pimpinannya itu di Mekah, kita habisi. Mereka bermusyawarah di Daruna 2. Tokoh-tokoh mereka kumpul semuanya, termasuk waktu mau kumpul itu Bapak Ibu, di depan pintu muncul seorang syekh, orang tua yang seperti terhormat begitu ya, ingin masuk juga. Disapa sama tokoh-tokoh, "Man anta ya syekh?" Siapa kamu ya syekh? "Ana syekh min Najd." Saya syekh dari Najd. Najd itu Riyadh sana. Kalau Mekah sekitarnya itu Hijaz. Mekah, Madinah, Jeddah itu Hijaz. Kalau Riyadh yang sekarang ibu kota Saudi, utara Saudi itu namanya Najd. Ya, Najd. Saya syekh dari Najd. Saya ini seperti kalian ya punya ide-ide, barangkali saya bisa memberikan ide untuk pertemuan ini. Oh, boleh kalau begitu masuk. Siapa syekh ini, Bapak Ibu? Dia adalah iblis yang menyamar sebagai syekh. Di sini menunjukkan bahwa jin, ya iblis dan teman-temannya itu yang kufur bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai manusia. Yang kalau hewan yang sering diserupai oleh setan adalah anjing hitam, ular dan kalajengking. Hati-hati. Kalau mau bunuh ular, kalajengking, baca
Bismillah. Karena kalau kita asal bunuh, bisa jadi itu jin balas bunuh kita. Bisa terjadi. Makanya baca Bismillah. Anjing hitam, Bapak Ibu kalau drive, wus, anjing hitam, setan itu. Kata Nabi, dia setan. Al-kalbul aswad syaitan. Ucapkan a'udzubillah minasy syaitonir rajim. Walaupun anjingnya tetangga, kalau malam hari setan. Ya, karena apa? Bisa jadi setan masuk ke dalam anjing itu. Walaupun dia anjing apa? Tetangga. Begitu juga iblis menyerupai manusia syekh, kumpul, berjalan rapat. Usul yang pertama, bagaimana kalau Muhammad ini kita penjara? Sehingga tidak bisa lagi pengikutnya, tidak bisa lagi menyebarkan ajarannya. Kata iblis ditolak. Lah, itu bukan usul yang bagus. Kalau ilmu nggak bisa dipenjara. Bisa jadi ilmunya dia ini keluar dari tembok penjara. Dan tahu kalian pengikutnya, dia akan terus mengunjungi Muhammad. Usul nggak bagus itu. Yang kedua mengatakan, bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari Mekah? Selesai urusan kita orang Mekah. Sudah pusing lagi sudah. Kata iblis, justru pengikutnya akan mengikuti Muhammad. Buat kekuatan baru, tandingan bagi kalian. Bukan usul yang bagus. Akhirnya yang ketiga yang usul siapa? Tauhidnya umat ini, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, saya kasih usul kalian yang belum pernah ada di pikiran kalian. Apa itu? Muhammad ini kita bunuh, kita mutilasi daging-dagingnya ini, kita sebarkan ke setiap suku. Yang bunuh siapa? Yang bunuh ini kita ambil dari setiap suku 2 pemuda yang gagah, yang kuat, yang cepat, yang tangkas. Setiap suku mengirimkan 2 pemuda. Nanti kita kepung Muhammad ini dengan membawa senjata lengkap. Kata iblis, ini baru usul. Ini baru apa? Usul. Inilah usul yang kita nantikan. Syekh dari Najd itu ngomong begitu, Bapak Ibu. Ini dilaksanakan. Ya, rumah Nabi dikepung. Tapi malaikat Jibril langsung memberitahu, ya Muhammad, malam ini jangan tidur di rumahmu. Pergi kamu. Maka Rasulullah langsung mengatakan kepada Ali waktu bersama Ali, ya Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan selimutku. Aku akan pergi. Ini barang-barang titipan orang ini kembalikan. Ini barangnya si fulan, barangnya si fulan. Kembalikan besok. Barangnya si fulan, barangnya si fulan. Lihat di sini Bapak Ibu, Nabi mau minggat pun tidak mau bawa barangnya apa? Orang, duitnya orang, tidak mau. Kalau sekarang justru orang minggat bawa duitnya apa? Orang. Ya, beda. Nabi menunjukkan orang yang amanah. Padahal mau dibunuh, bisa jadi mengatakan, salah kalian mau bunuh aku, tak bawa semua hartamu semuanya. Nabi tidak, kembalikan hartanya orang-orang kepada Ali. Ya, ini baiknya Nabi. Ya, kemudian Nabi keluar, langsung keluar, dilihat. Memang banyak pemuda tapi ngantuk, tidur mereka, ditidurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengambil pasir ditaruh di kepala mereka, tambah ngantuk, jatuh pedang-pedang mereka. Nabi keluar tanpa pengawal, tanpa senjata. Kemana Nabi keluar? Ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar awalnya ikut hijrah tapi tahan. Sabar ya Abu Bakar, barangkali kamu punya teman nanti. Ya, ternyata ke rumahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sekarang kita hijrah. Siap ya Rasulullah. Saya memang sudah siapkan, ada 2 onta. Ya, aku siapkan juga aku bayar penunjuk jalan yang akan memberikan jalan kepada kita, jalan-jalan yang tidak dilalui oleh manusia. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Aku juga siapkan pembantuku Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejak-jejak kaki kita, mengembala kambing dia. Ya, dan akan memberikan susu kepada kita. Aku juga siapkan putraku Abdurrahman untuk supaya menjadi intelijen kita, nguping peristiwa terjadi di Mekah nanti. Apa saja dia akan tahu. Aku juga siapkan putriku Asma binti Abu Bakar yang akan mengirim makanan kepada kita. Kemana Nabi hijrah Bapak Ibu? Pergi kemana dulu? Ke depan menuju Madinah? Lah,
Justru Nabi ke belakang Mekah ke arah Yaman. Ini cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pikiran semua orang pasti Nabi itu menuju ke mana? Madinah. Makanya mereka mencari, gak ada sama sekali. Justru Nabi di belakang Mekah, arah ke selatan, arah ke Yaman. Nabi menuju gunung namanya Gua Sur, Gunung Sur. Di atasnya ada gua kecil. Nabi sembunyi di situ 3 hari. Kenapa 3 hari? Ya, karena kalau hari pertama mungkin masih semangat-semangatnya orang mencari. Hari kedua sudah mulai lemah. Hari ketiga sudah mulai apa? Lemah lagi. Baru Nabi kemudian didatangi oleh siapa namanya? Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan. Dia berjalan menuju pesisir, melewati pantai yang jalan itu tidak pernah dilalui oleh orang. Jarang sekali dilalui oleh orang, sehingga Nabi selamat. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana desain dari Allah, desain dari orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir selalu membuat makar. Ya, tapi Allah juga membuat makar, dan sebaik-baik pembuat pemakar adalah siapa? Allah buat makar. Maka kita jangan khawatir selama kita ini beribadah dengan tekun, menjauhi dosa, tidak usah mikir makar musuh. Kalau kita mikir makar musuh, nggak ada habis-habisnya. Belum orang ini, belum liberalnya, belum Syiahnya, belum Yahudinya, belum Nasrani. Waduh, mereka 24 jam membuat makar untuk umat Islam. Ya, kita serahkan kepada Allah. Allah yang menentukan yang terbaik. Kalau memang kita orang yang baik, kita diberikan yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.